Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2020, berjudul Pengaruh Keharmonisan yang Sempurna. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena tuntunan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami. Kami ada lagi pagi ini oleh karena berkat Tuhan. Saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami. Firman ini menjadi berkat, kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam kitab Efesus, pasalnya yang keempat, ayat 1 dan 3. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera." Saudara-saudaraku yang kekasih, tidak ada yang terlalu berharga bagi kita untuk diberikan kepada Yesus jika kita mengembalikan kepadanya talenta yang telah Dia percayakan kepada pemeliharaan kita. Dia akan memberikan lebih banyak ke dalam tangan kita. Setiap upaya yang kita lakukan untuk Kristus akan dihargai olehnya, dan setiap tugas yang kita lakukan dalam namanya akan memberikan kebahagiaan kepada kita sendiri. Allah menyerahkan anaknya yang terkasih kepada penderitaan penyaliban, bahwa semua orang yang percaya kepadanya dapat menjadi satu melalui nama Yesus. Ketika Kristus membuat pengorbanan yang begitu besar untuk menyelamatkan kita dan membawa kita ke dalam persatuan dengan satu sama lain, bahkan ketika Dia dipersatukan dengan Bapa, pengorbanan apa yang terlalu besar bagi para pengikutnya untuk mempertahankan persatuan itu? Jika dunia melihat keharmonisan yang sempurna ada di jemaat Tuhan, itu akan menjadi bukti yang kuat bagi mereka yang mendukung agama Kristen. Ketika ketidakberpihakan, perbedaan yang tidak membahagiakan, dan pengadilan jemaat kecil mencemarkan penembus kita, semua ini dapat dihindari jika diri diserahkan kepada Tuhan dan para pengikut Yesus mematuhi suara jemaat. Ketidakpercayaan menunjukkan bahwa kemandirian individu menjadi kepentingan kita, bahwa lemah untuk menghasilkan gagasan kita sendiri tentang apa yang benar dan tepat untuk keputusan jemaat. Tetapi untuk menyerahkan pada perasaan dan pandangan yang tidak aman dan akan membawa kita ke dalam kekacauan dan kebingungan, Kristus melihat bahwa persatuan dan persekutuan Kristen diperlukan untuk tujuan Allah. Oleh karena itu Dia memerintahkannya kepada para muridnya, dan sejarah kekristenan sejak saat itu sampai sekarang membuktikan secara meyakinkan bahwa dalam kesatuan hanya ada kekuatan. Biarkan penilaian individu tunduk pada otoritas jemaat. Para rasul merasakan perlunya kesatuan yang sempurna, dan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan ini. Paulus menasihati saudara-saudaranya dengan kata-kata ini, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Saudara-saudaraku yang kekasih, dia juga menulis kepada orang-orang Filipi, "Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan." Diambil dari Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 19 dan 20. Mari berdoa. Bapa di sorga,
Kami bersyukur untuk kualitas rohani yang kami nikmati pagi ini, ketika kami kembali boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini akan menjadi berkat penuntun dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhanlah yang akan menuntun kami kepada keharmonisan yang sempurna. Biarlah berkat-Mu akan menuntun kami orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, untuk mana kami boleh melihat bagaimana Tuhan akan membahagiakan umat-umatnya. Tuhan akan menuntun umat-umatnya terbebas dari penderitaan, kekacauan, bahkan kebingungan di saat-saat yang sulit saat ini. Bapa di sorga, kami akan memulaikan aktivitas hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, dan biarlah berkat-berkat sorga kami boleh nikmati, baik kami secara pribadi, keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua. Biarlah kami semua dalam naungan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.